Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Siapakah yang disebut dengan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam? Baik, kita akan lanjutkan. Jadi Profesor Rasyidin menjelaskan bahwa peserta didik merupakan manusia dalam makna al-insan, al-bashar atau Bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang dipandang sempurna atau insan kamil. Jadi di sini manusia diartikan sebagai al-insan, bermakna bahwa manusia memiliki kekurangan, memiliki sifat lupa. Kemudian al-bashar, manusia dalam arti fisik, ya. Kemudian Bani Adam, manusia dalam arti keturunan Adam. Jadi sebagai pendidik harus melihat bahwa peserta didik itu sebagai manusia yang memiliki sifat lupa, alfa dan lain sebagainya sebagai makna dari al-insan. Kemudian memperhatikan fisiknya sebagaimana manusia dipandang sebagai bashar, dan juga menyatakan persaudaraan atau mempererat persaudaraan karena seluruhnya peserta didik merupakan Bani Adam, yaitu keturunan anak Adam. Di mana proses pendidikan itu berusaha membantu atau mengembangkan peserta didik dari berbagai aspeknya menuju kesempurnaan atau yang dipandang sebagai insan kamil, yaitu insan yang sempurna. Ada beberapa terminologi peserta didik dalam pendidikan Islam yang dapat kita pahami. Yang pertama, murid, bermakna yaitu orang yang memerlukan atau membutuhkan proses pendidikan. Kemudian talab al-ilm, talabul ilmi, yaitu berasal dari kata talab yang bermakna pencari, penuntut atau pelamar, dan ilm yang berarti ilmu. Berarti talabul ilmi adalah pencari atau penuntut ilmu. Selanjutnya tilmidz, ya, diartikan sebagai orang yang berguru kepada seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Baik, selain dari tiga terminologi tadi, ada beberapa terminologi lain. Yang pertama mutarabbi. Ya, mutarabbi di sini dimaknai bahwa peserta didik dalam arti manusia yang senantiasa membutuhkan pendidikan, baik dalam arti pengasuhan dan pemeliharaan, fisik, biologis, penambahan pengetahuan dan keterampilan, tuntunan dan pemeliharaan diri, serta pembimbingan jiwa. Jadi dalam makna ini mutarabbi, dalam terminologi ini, sebagaimana asal katanya itu robba, ya, Rob, yang mana Allah sebagai pemelihara, menunjukkan bahwa peserta didik dalam makna mutarabbi tidak hanya sekedar berharap pengetahuan saja atau mengambil ilmu dari pendidiknya atau merabbinya, akan tetapi membutuhkan pemeliharaan, pengasuhan, dan tuntunan dalam memelihara diri, dalam memperbaiki akhlak, dalam mengembangkan jiwanya agar semakin baik. Sehingga sang mutarabbi ini, yaitu peserta didik, berusaha mengambil ilmu, mengambil akhlak, hikmah, dan mengambil pembelajaran yang lebih dari pendidiknya atau murabbinya. Selanjutnya yang kedua yaitu muta'alim. Muta'alim dalam hal ini dimaknai bahwasanya manusia atau peserta didik senantiasa belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat kauniyah ataupun Qur'aniyah untuk sampai pada pengenalan, peneguhan, aktualisasi syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam terminologi muta'alim ini, peserta didik harus berusaha menjadi muta'alim, seorang penuntut ilmu yang mempelajari tidak hanya ayat-ayat Qur'aniyah yang tertulis termaktub dalam Al-Quran, akan tetapi mengambil ibrah dari ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, sehingga dengan alam semesta yang Allah hamparkan ini, ia akan semakin tawadhu di hadapan Allah SWT. Dengan alam semesta yang Allah hamparkan ini, ia akan menjadikan alam semesta tersebut menjadi objek
pembelajarannya mengambil ilmu dari alam semesta ini, sehingga dari alam yang Allah hamparkan ini ia mengambil pelajaran, kemudian ia sampai kepada pemikiran bahwasannya sang pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala merupakan sang alim yang telah menghamparkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang mana Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama asma' kullaha. Baik, berikutnya yaitu muta'addib, ya. Muta'addib dalam arti peserta didik, yaitu manusia yang senantiasa berada dalam proses mendisiplinkan adab ke dalam jasmani dan rohaninya. Ya, jadi kalau tadi mutarabbi berusaha membutuhkan pembinaan, pengarahan dari sang murabbi, kemudian muta'allim peserta didik berusaha menanamkan atau terus belajar dari ayat-ayat Qur'aniyah atau kauniyah, maka dalam terminologi muta'addib peserta didik berusaha terus istiqomah mendisiplinkan adab atau menginternalisasikan akhlak yang baik ke dalam dirinya. Ya, dari mana ia belajar? Yaitu dari mu'addib, dari guru yang memberikan pengajaran akhlak kepadanya, yang mana guru tersebut merupakan sosok pendidik yang telah berakhlak mulia, yang mampu menjadi figur teladan, yang mampu menjadi sosok panutan bagi muta'addib. Sang muta'addib juga mengambil perilaku yang baik dari mu'addibnya, yaitu gurunya, sehingga ia berusaha hari demi hari dalam proses pembelajarannya ia akan terus memperbaiki dirinya, memperbaiki adabnya, terlebih dalam hal menuntut ilmu. Selanjutnya, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban peserta didik. Baik, tugas utama peserta didik adalah mempelajari ilmu dan mengamalkannya sepanjang kehidupannya. Jadi, tugas utama peserta didik tidak hanya mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, mencari ilmu dari gurunya, dari pendidiknya. Namun lebih dari itu, peserta didik setelah ia mempelajari ilmu yang didapatkan dari gurunya atau dari sumber ilmu yang lain, maka ia berusaha, bertugas untuk mengamalkannya sepanjang kehidupannya. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Kita dapat ambil perumpamaan ini bahwasanya sebuah pohon yang menjulang tinggi namun tanpa ada buah, maka seakan hampa, maka seakan dia tidak bermanfaat. Begitu juga bagi seorang penuntut ilmu serta didik, maka tugasnya selain ia mempelajari ilmu, ia juga akan berusaha mengamalkan ilmu yang sudah ia dapatkan dari gurunya atau dari pendidiknya, sehingga ilmu tersebut benar-benar bermanfaat, ya, bagi kehidupannya. Jadi setelah ia belajar dengan ilmu, ia mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berikutnya, tanggung jawab peserta didik, yaitu memelihara seluruh potensi yang telah Allah anugerahkan kepadanya untuk diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut mengarahkan dirinya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sang alim. Jadi ini juga merupakan ibrah dari surah Ali Imran yang menjelaskan tentang ulul albab, yang mana kriteria ulul albab yaitu mensinergikan antara zikir dan fikirnya, yang mana Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu orang yang berfikir, yaitu adalah orang yang mengingat Allah dalam kondisi duduk, ya, berdiri, duduk, ataupun berbaring, dan dia juga berfikir, memikirkan alam semesta. Jadi setelah ia belajar, berusaha menggali ilmu sedalam-dalamnya, ia akan memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan dari mata, tangan, segala seluruh anggota tubuhnya untuk semakin dekat kepada sang pencipta, sang alim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih dari itu, ilmu yang ia dapatkan itu ia berusaha arahkan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada sang alim, sang pemberi ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut ia tidak sombong, namun ia semakin tawadu, semakin merendahkan dirinya di hadapan sang alim, sang pemberi ilmu, karena ia menyadari bahwa ilmu yang sudah ia dapatkan begitu banyaknya pada hakikatnya hanya setetes sedikit dari ilmu sang alim, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kewajiban peserta didik, ada beberapa kewajiban. Yang mana yang pertama membersihkan hati sebelum belajar, membersihkan hati sebelum belajar dari sifat buruk ya. Kemudian bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat. Selanjutnya konsisten dalam belajar, menghormati, memuliakan guru, tidak merepotkan guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, memupuk persaudaraan, mengucap salam kepada guru, rajin mengulang pelajaran, dan bertekad belajar seumur hidup dan berusaha menjaga rahasia atau aib yang dimiliki oleh gurunya. Selanjutnya sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik. Dari sisi jasmani, peserta didik harus mampu mentazkiyah tubuhnya atau membersihkan tubuhnya dari kotoran, najis, makanan dan minuman yang haram, serta dosa-dosa fisik lainnya. Peserta didik harus menjaga agar setiap kebutuhan makanan, pakaian, dan lain sebagainya mendapatkannya melalui cara yang halal dan bersih. Jadi apa korelasi antara makanan yang bersih, yang halal dan thayyibah dengan keberhasilan proses pembelajaran ya. Jadi kita menyadari bahwa seorang penuntut ilmu, seorang peserta didik itu ingin mendapatkan atau belajar ilmu. Maka ilmu Allah akan berikan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Jangan sampai seorang penuntut ilmu, peserta didik, berusaha belajar ingin mendapatkan ilmu namun segala hal yang dimakannya, segala hal yang digunakannya bersumber dari yang tidak halal, yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia mengharapkan ilmu dari Allah taala yang memberikan ia ilmu tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu sisi ia ingin mendapatkan ilmu namun satu sisi lagi ia mendapatkan hal-hal atau makanan dan sebagainya dengan cara yang tidak diinginkan oleh sang alim ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya ilmu. Sehingga di awal setiap peserta didik dari sisi jasmani berusaha menjaga berhati-hati agar setiap apa yang dimakan dan diminumnya merupakan didapatkan dari yang halal dan menggunakan atau makan zat-zat atau makanan yang halal dan thayyib. Sehingga ia berusaha belajar dengan baik, dengan berenergi, bersemangat dari hal-hal dari zat makanan yang ia makan, sehingga ia gunakan untuk belajar mendapatkan ilmu dari sang alim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari sisi ruhiyah, peserta didik harus membersihkan pemikiran, jiwa dan hatinya sebelum menuntut ilmu pengetahuan. Jadi setiap manusia dibekali dengan akal, nafs, jiwa, qalb, hati agar ilmu yang disampaikan oleh pendidik dapat terinternalisasi dengan baik. Ya, bagaimana mungkin seorang pembelajar, seorang peserta didik mendapatkan ilmu sementara di dalam hatinya, dalam jiwanya penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemunafikan, bahkan begitu banyak pemikiran yang tidak baik yang bersarang dalam hatinya atau dalam pikirannya, maka ilmu yang akan diberikan atau disampaikan oleh gurunya tidak akan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Karena dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, maka ia akan mudah untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Karena Allah telah menjelaskan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Jadi Allah menginginkan sebagai orang-orang yang ingin belajar menuntut ilmu, bagi peserta didik untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, membersihkan hatinya, maka dengan riyadhah, dengan usaha yang ia lakukan, yaitu dengan belajar, maka Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, yang terakhir, adab peserta didik kepada pendidik. Ya, ada beranjak dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah. Ada beberapa adab peserta didik kepada pendidik. Yang pertama, ikhtiar memilih guru. Kemudian taat kepada guru, sabar, memuliakan guru, mengetahui keutamaan guru dan menjaga haknya, berterima kasih kepada guru, dan meminta izin jika ingin mengunjungi gurunya di luar jam mengajarnya, duduk, berbicara, bahkan dalam mendengarkan ilmu harus penuh dengan kekhusyuan. Dan terakhir, berkhidmat kepada guru dan berjalan dengan penuh hormat jika berjalan bersama dengan guru. Jadi semua adab ini merupakan upaya peserta didik untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya. Bagaimana mungkin seorang peserta didik mendapatkan ilmu yang berkah dari gurunya, sementara
adabnya belum baik. Makanya dalam diungkapkan al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Jadi sebelum jauh belajar tentang ilmu, maka setiap peserta didik harus dibekali dengan adab, terutama adab dalam menuntut ilmu, adab kepada pendidik. Sehingga dalam proses ia mendapatkan atau mencari ilmu, ia iringi dengan begitu indah adab dalam Islam. Ya, jangan sampai dia berusaha mencari ilmu namun adab atau akhlaknya tidak baik kepada pendidik yang memberikan ilmu kepadanya. Bahkan jauh lebih dari itu, ia berusaha berkhidmat kepada guru, ya, merendahkan dirinya di hadapan gurunya sehingga ilmu yang diberikan gurunya benar-benar bermanfaat, berkah di hadapannya. Kiranya demikian paparan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.